Baik, ternyata itu ya yang dari kegawat daruratan untuk neonatal. Cuman benar, kita harus tahu askepnya tuh. Dan kita harus tahu juga untuk apa yang harus kita tampilkan dalam PPT. Tapi saya ingin mengingatkan kembali nih, sebenarnya kan tiap pertemuan ini saya sampaikan ya. Saya berharap tiap kelompok itu sudah melihat dari RPS, kita kan dipandu. Untuk pembelajaran kita tiap pertemuan itu ada metodenya. Nah, kita lihat nih pertemuan 11, ya kan? Nah, mampu mengembangkan manajemen askep kebidanan kegawat daruratan pada neonatal. Apa itu? Berarti manajemen gawat daruratan neonatal itu bisa yang esensial, yang baru lahir, 0 sampai 6 jam, misalkan aspiksia, prematur, hipotermi, bayi dari ibu dengan IMS, infeksi menular seksual, bayi dari ibu pecantu nafsa. Artinya, secara teori ini pasti kita sudah dapat di D3. Apa bedanya, Bu? Kita harus dapat memberikan manajemen asuhan kebidanan yang service excellent. Ini loh yang harus kita garis bawahi gitu. Jadi harusnya kita sudah bisa membedakan asuhan asfiksia secara yang standar itu bagaimana, apa bedanya yang service excellent. Nah, harapannya seperti itu yang kita harapkan kompetensi kita sebagai lulusan dari Mitra Husada untuk sarjananya. Nah, untuk memfasilitasi ini kita sudah memberikan istilahnya metode perkuliahan itu yang bagaimana, Bu? Nah, setiap pertemuan beda, walaupun ada yang sama ya, kemungkinan ini sama, ini juga beda. Nah, project based learning artinya project itu namanya proyek ya. Proyek itu berarti sesuatu. Kegawat daruratan pada bayinya. Nah, kalau kita cerita tentang kegawat daruratan pada neonatal, itu kaitannya erat dengan yang kita sebut dengan resusitasi neonatus atau resusitasi neonatal. Jadi resusitasi neonatal itu adalah usaha yang kita lakukan pada neonatus ya di masa transisi hidupnya ya, yang awalnya tergantung pada plasenta ibu, kemudian dia mau bernapas secara sendiri atau independen. Nah, tujuan dari tindakan resusitasi ini untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan menurunkan angka kematian si neonatus tadi. Jadi mungkin kita harus pahami dulu kapan kita sebut dia neonatus, kapan kita sebut dia perinatal, ya. Yang kita Izin sebut dok, mohon suaranya ya dok. Izin dok, mohon suaranya dikuatkan, mana tahu belum volume dok. Kata, belum jelas ya. iya, mungkin dikuatkan Oke. sedikit dok, kata siswa. Ini udah terdengar jelas? Sudah terdengar Gimana jelas? ibu? Udah jelas belum? Nanti main WA WA. Udah Bu, Udah bu, Oke. sudah Bu. ya. Jangan ada lagi komunikasi tersembunyi ya. Ya, jadi Silakan dok. tindakan resusitasi neonatus ini tujuannya untuk meningkatkan kelangsungan hidup si bayi dan menurunkan angka kematian bayinya, ya. Nah, jadi pertama kita harus bisa bedakan kapan ini kita sebut neonatus dan kapan ini kita sebut perinatal. Jadi kalau kita sebut neonatus itu usianya itu masih di bawah 28 hari. Jadi 28 hari kehidupannya itu kita sebut dengan neonatus. Sedangkan sampai di bawah 1 tahun itu kita sebut dengan perinatal. Nah, jadi apakah resusitasi neonatus ini harus kita lakukan kepada semua bayi yang baru lahir? Jawabannya iya. Tapi ada yang memerlukan resusitasi khusus dan ada yang hanya beberapa langkah dan agar skornya udah bagus, itu tidak perlu kita lanjutkan resusitasi. Artinya setiap bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia ini, ibu-ibu semuanya wajib mengetahui apa sih yang harus saya lakukan ketika bayi ini baru lahir dan bagaimana kita bisa menemukan tanda-tanda bahaya ketika dia baru saja dilahirkan ke dunia ini. Nah,
Perlu kita tahu bahwa setiap tahunnya 10 juta bayi yang baru lahir itu tidak dapat bernapas secara spontan. Ya, artinya bayi itu membutuhkan tindakan resusitasi untuk bertahan hidup. Terutama pada 1 menit pertama itu merupakan golden period atau golden minute. Jadi 1 menit pertama dia itu dilahirkan, ibu-ibu di sini harus bisa mengetahui ini napasnya bagus atau enggak, spontan atau enggak, ini atau enggak. Nah, itu yang nanti ibu-ibu harus hafal sekali dengan yang namanya Apgar Squat, ya, supaya ibu tahu ini bayinya sesak nih, harus kita lakukan pertolongan, gitu, ya. Nah, jadi 1 menit pertama itu adalah golden minute, ya, atau waktu di mana baik atau buruknya prognosis bayi ini ke depannya ditentukan pada 1 menit pertama sejak dia dilahirkan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melakukan resusitasi neonatus itu dengan benar, maka kita bisa menurunkan angka mortalitas pada bayi tersebut atau angka kematian pada bayi tersebut. Oke, jadi sekarang kita bahas kapan sih kita akan melakukan resusitasi neonatus. Jadi kalau kita cerita resusitasi neonatus ini sangat erat hubungannya dengan asfiksia neonatus. Jadi kita sekalian bahas nih ya, sekalian bahas masalah kasus asfiksia neonatus. Jadi kalau ada bayi yang ketika dia dilahirkan terjadi gangguan pernapasan atau asfiksia neonatus, maka itu adalah indikasi utama kita melakukan resusitasi neonatus, ya. Tapi ada penyebab-penyebab lain, ya, penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan terjadi gangguan pernapasan pada neonatus ini, seperti gangguan kongenital atau cacat kongenital, ya, seperti ada kasus hernia diafragmatika, ya, hipoplasia pulmonar atau kecilnya sel-sel alveolus dari parunya, ya, kemudian parunya ada lesi kistik, bisa jadi ada infeksi pada paru-parunya, ya, atau terjadi terhisapnya mekonium atau kotoran yang tercampur di ketuban ibu. Ya, ini biasanya penyebab dari terjadinya asfiksia neonatus itu. Maka dari itu, ya, kita wajib tuh, ya, kita wajib bisa menghitung yang namanya Apgar score agar kita mengetahui ini bayinya mengalami asfiksia atau tidak, ya. Oke, jadi bagaimana sih cara kita menghitung Apgar score, dan ibu-ibu harus tahu juga nih, ya, kayak mana cara menghitung Apgar score-nya. Jadi yang pertama ada 5 yang menjadi indikator kita untuk menilai Apgar score. Yang pertama adalah warna atau appearance. Jadi dari Apgar score ini, ya, ini adalah appearance atau warna. Jadi kita akan berikan skor 0 kalau seandainya kita dapatkan tubuh si bayi berwarna pucat atau berwarna kebiruan, ya. Jadi begitu warna bayinya biru, seluruh badannya biru, nah ini skornya 0. Tapi kalau di bagian tubuhnya ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna biru, maka kita berikan skor 1. Ya. Kemudian kalau warna biru, warna merahnya, merah mudanya di seluruh tubuh, maka skornya 2. Ya. Di sini sebentar Ibu, saya ada telepon. Tanda dan gejala. Pada saat pasien itu sudah akan mengalami asfiksia, berarti ada faktor-faktor risiko, ataupun sebelum lahir ini kita sudah ada nih, kemungkinan bisa jadi nanti anaknya ini akan asfiksia. Nah, apakah faktor risiko yang membuat bayi ini ada kemungkinan asfiksia? Gimana? Dari usia kehamilan biasanya Bu, 1. Biasa Baik. tuh ya ditemui kalau udah usia kehamilannya di bawah 37 minggu, pasti rentan dengan itu tuh Bu, nemu pasien gitu. Terus
yang fatal distress, Bu. Misal tuh rujukan dari bidan kan entah status lama gitu kan, Bu. BJJ-nya tuh udah irregular di CTG. Nah, itu biasanya lahir juga dengan asfiksia dia, Bu. Terkait dengan di bawah 37 minggu. Apa hubungannya ya dengan asfiksia ya? Gerakan tonus ototnya, Bu, nggak kuat dia kalau belum 37 minggu. Seringnya lemah gitu, Bu. Terus, itulah, Bu, Mohon maaf tadi Bu ada gangguan internet di rumah sakit Bu. Baik, baik dok, kita pending ya. Ini saya tahan pertanyaan saya di bawah 37 minggu ya. Silakan dok, dilanjut dok. Bentar ya Bu. Oke, ya tadi kita sampai di Apgar Score ya. Kalau semua tubuhnya berwarna kemerahan, itu kita berikan skor 2. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi penilaian kita adalah denyut jantung yang P-nya ini itu kita sebut dengan pulse. Nah, kalau misalnya waktu kita cek frekuensi heart rate-nya atau detak jantungnya tidak ada, itu kita berikan skor 0. Tapi kalau misalnya ada, walaupun dia cuma 20, 30, tapi statusnya masih di bawah 100, itu kita berikan skor 1, dan kalau di atas 100 itu kita berikan skor 2. Kemudian ada refleks atau gerimis ya. Gerimis ini kalau misalnya tidak ada respon dari si bayi ya, maka itu skornya adalah 0. Nah, kalau kita dapatkan si bayi meringis atau menangis lemah, itu gerimisnya kita berikan skor 1. Nah, kalau dia menangis kuat atau bergerak aktif, nah itu skornya 2. Nah, ini biasanya kita sekali koreksi ada 3 ya. Kalau udah menangis itu biasanya respiratorinya atau pernapasannya juga kita berikan skor 2. Jadi gerimis 2, pernapasannya 2. Nah, kalau dia meringis atau menangis lemah itu kita berikan skor 1 pada gerimis dan pernapasan. Jadi biasanya kalau kita ngecek gerimis itu sekalian ngecek pernapasannya atau respiration-nya. Nah, kemudian untuk tonus itu atau gerakan otot atau activity, kalau lumpuh atau tidak ada gerakan skornya 0. Kemudian kalau kita lihat anaknya itu menekuk kaki, menekuk tangan atau sedikit fleksi, kita bilangnya skornya 1, dan bergerak aktif skornya 2. Nah, untuk pernapasan, kalau tidak ada pernapasan atau tidak menangis, ya itu skornya 0. Nah, paling tinggi skor Apgar itu adalah 10, karena ada 5 indikatornya, 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 indikator, paling tinggi 2, berarti skor Apgar itu paling tinggi adalah 10, dan yang paling rendah berapa? 0, ya, paling rendah adalah 0. Nah, jadi kapan kita sebut si bayi ini mengalami atau Apgar skornya ini jelek ya? Nah, kita bilang jelek itu kalau skornya itu 7 ke bawah. 7 ke bawah, artinya skor 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, itu adalah yang kita sebut asfiksia neonatus. Jadi yang menjadi indikator kita adalah ini berapa. Kalau skor 7 skornya bagus. Kalau 7 skor bagus. Tapi kalau 6 ke bawah, ya 6 ke bawah, nah itu yang kita sebut dengan asfiksia neonatus. Jadi 1 menit pertama ibu-ibu harus sudah bisa menentukan ini Apgar skornya berapa. Ya, kalau udah di atas 7 udah aman. Tinggal dibagusin aja sehingga skornya jadi 9 atau 10. Tapi kalau udah di bawah 6, nah ini jangan main-main nih ya. Ini bisa meninggal janinnya kalau kita lambat melakukan pertolongan. Oke. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang kita butuhkan ketika kita mau melakukan resusitasi neonatus ya, stetoskop ya. Nah, ini kan ada beberapa alat yang memang harus ada di rumah sakit ya, seperti monitor, pulse oximetry itu mungkin kita bisa sediakan ya, kemudian ada sumpuk ya atau ambubek ya, kemudian ETT ini kan laringoskop dan lain-lain itu ada di rumah sakit. Jadi setidaknya
kita punya peralatan emergensi yang sederhana, ambubeg untuk neonatus yang paling penting. Kemudian alat suction yang paling sederhana, kita harus punya yang balon penghisap ya Bu. Kalau kita nggak punya suction yang elektrik, kita paling nggak punya balon penghisap untuk mengeluarkan lendir-lendir dan lain-lain dari mulut si bayi. Itu untuk si peralatan suctionnya. Nah, kemudian peralatan lain seperti ada kateter ya, kemudian ada konektor T ya, kemudian ada cairan infus ya, dextrose. Dextrose ini diperlukan karena memang bayi baru lahir itu rentan terjadi hipoglikemia ya, jadi ada kekurangan gula di dalam tubuhnya. Nah, kemudian untuk obat-obatan untuk yang lain-lain ya, kita punya selimut ya, selimut untuk menghangatkan bayi. Lebih bagus ya ada warmer di tempat kita, tapi sepertinya kalau warmer itu terlalu mahal ya, mungkin selimut lah ya. Kemudian epinefrin yang 1:10.000 atau 0,1 mg per mililiter, itu yang harus kita punya. Nah, ini beberapa contoh peralatan resusitasi ya yang harus kita punya ya. Ini ada suction ya, kemudian ada ambubeg ya, kemudian ya ini yang udah model ini ya, model elektriknya ya, epinefrin. Nah, ini alatnya. Nah, ini adalah alur ya ketika kita menemukan bayi yang baru lahir ya. Jadi semua bayi yang baru lahir itu kita harus langsung melakukan penanganan awalnya ya. Jadi ketika ada bayi baru lahir ya, yang pertama kita lihat ini bayi prematur atau enggak. Ini prematur atau enggak bayinya ya. Nah, ketika dia misalnya prematur ya, maka langsung masuk ke langkah ya, ke langkah resusitasi. Atau dia bernapas, kalau bernapas dia menangis atau enggak, menangis lemah atau enggak, tonus ototnya ada atau enggak, jawabannya itu ya. Kalau misalnya jawabannya prematur tidak, gitu ya. Bernapas lemah, misalnya menangis lemah tidak, katanya. Artinya dia menangis kuat. Tonus ototnya lemah tidak, berarti dia tonus ototnya aktif. Maka itu langsung dilakukan hapoja. Kalau kami meningkatnya hapoja ya. Hangatkan ya, biasa dibersihkan bayinya, diberikan selimut ya, kemudian jalan napas dibersihkan dengan suction ya, dengan suction hisap itu balon hisap, kemudian po-nya itu ya, apo posisikan di tempat yang datar. Kemudian dirawat bersama ibu dan langsung melakukan inisiasi menyusui dini. Ya, kemudian nanti di menit kelima nilai lagi Apgar skornya, kemudian menit ke 10 kita juga lagi nilai Apgar skornya berapa. Tapi kalau misalnya iya, prematur iya, menangis lemah iya, tonus ototnya lemah iya, maka yang kita lakukan adalah hapojarang ya, ada ramnya. Hanya hangatkan sama, dihangatkan, dibersihkan ya. Kalau dia prematur harus pakai infant warmer, nggak bisa pakai selimut biasa ya. Kemudian po-nya posisikan di tempat yang datar, kemudian jalan napas dibebaskan ya, baru rangsang taktil. Kalau setelah kita lakukan hapojarang tadi, Apgar skornya masih di bawah 7, maka kita melakukan resusitasi neonatus yang lebih lanjut, yaitu apa? Kita melakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Kita memberikan oksigen ya, oksigenasi dulu. Kalau misalnya dipasangkan nasal kanul, kalau misalnya pasien setelah kita kasih oksigen tapi tetap masih napasnya ngap-ngap ya, ngap-ngap, maka saran saya rujuk langsung ke rumah sakit ya. Langsung rujuk ke rumah sakit. Atau kalau udah memang dia prematur, menangis lemah, tonus otot lemah, begitu udah kita lakukan hapojarang nggak ada respon, segera lakukan penata laksanaan awal, langsung dirujuk ke rumah sakit untuk masuk ke NICU ya, neonatal intensive care unit. Nanti dia di sana akan dilakukan bisa PTP, bisa pemasangan CPAP ya, bisa pemasangan CPAP. Di ya, CPAP itu cuma ada di NICU, tapi kita ya sangat sulit lah, harganya juga mahal CPAP ini kan. Kalau kita cuma bisa sampai melaksanakan ambubeg, kalau kita di klinik atau kita di praktek, kita cuma bisa sampai pemberian ambubeg. Tapi setelah
ambubek gagal, dia harus masuk ventilasi tekanan positif atau dia udah pemasangan CPAP ya. Lebih gawatnya lagi dia cardiac arrest, udah harus dilakukan kompresi dada. Nah, jadi batasan kita sebagai bidan di mana? Ketika ada bayi baru lahir, ya pastikan semua indikator ini tidak ada kalau kita mau aman ya. Artinya bukan bayi prematur, napasnya bagus, tonus ototnya kuat. Nah, ini kita udah nilai underscore-nya bagus, ya udah langsung rawat bersama dengan ibunya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas masalah BBLR. BBLR ini biasanya yang sering juga menjadi permasalahan pada neonatus. Berat badan lahir rendah atau BBLR. Ini kapan kita sebut dia BBLR? Kalau berat badannya di bawah 2.500 gram. Ya, berapapun usia gestasinya. Artinya kalau ibu hamil dengan usia kehamilan yang aterem, ya, aterem, tapi berat badan lahir janinnya di bawah 2.500, maka itu kita sebut dengan BBLR. Ya. Bukan harus dia prematur. Memang yang paling sering terjadi BBLR ini adalah bayi-bayi yang prematur. Tapi lahir aterem pun dia masih bisa kita sebut dengan BBLR kalau misalnya di bawah 2.500 gram. Ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan BBLSR atau berat badan lahir sangat rendah. Kapan kita sebut dia BBLSR? Kalau misalnya berat lahirnya itu di bawah 1.500 gram. Ya, mungkin ibu-ibu di sini ada yang udah punya pengalaman melahirkan atau menolong persalinan bayi yang beratnya itu di bawah 2.000 gram. Ya mungkin ada. Kalau masih selamat, alhamdulillah ya. Tapi jangan coba-coba lagi ya. Kalau memang udah siap dengan resikonya, ya silakan, ya nggak ada masalah. Cuma yang di bawah 2.000 gram ini biasanya kita itu sangat repot karena biasanya kita butuh inkubator, kita perlu inform warmer dan lain-lain ya, untuk melakukan pertolongannya. Nah, ada yang kita sebut dengan BBLASR ya, berat badan amat sangat rendah, atau kalau biasanya kita sebut berat badan lahir ekstrim rendah. Nah, ini kalau dia lahir dengan berat di bawah 1.000 gram. Nah, ini yang kita sebut dengan ekstrim rendah. Ada yang selamat, ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Banyakkan sih yang meninggal. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapatkan kasus ini, ya maka kita harus segera antisipasi. Ya, kita segera antisipasi komplikasi yang mungkin muncul ketika kita menemukan bayi-bayi dengan berat lahir yang rendah. Nah, berdasarkan epidemiologinya, ya bahwa kasus BBLR itu mencapai 15,5% seluruh kelahiran yang ada di dunia ini. Ya, artinya sekitar 20,6 juta bayi itu lahir dengan BBLR. Nah, di Asia sendiri itu paling banyak kasusnya di Asia Selatan, Asia Tenggara, Sentral atau Asia Tenggara, yaitu sekitar 27,1%. Kenapa di Asia Tenggara? Gitu ya? Karena kita memang rata-rata di Asia Tenggara ini adalah negara berkembang. Ya, jadi mungkin edukasi selama kehamilan, ya antenatalnya itu masih kurang. Ya, peran-peran para ibu bidan di sinilah yang memang harus mengedukasi ibunya agar bayi itu nanti dilahirkan tidak dengan berat badan di bawah 2.500 ya. Kemudian untuk kasus di Indonesia sendiri ya. Kasus di Indonesia sendiri itu di tahun 2019 didapatkan ada sekitar 3,4% bayi yang lahir itu dengan BBLR atau sekitar 111.000 jiwa bayi yang lahir dengan BBLR. Oke, nah apa aja sih penyebab yang bisa menyebabkan bayi itu lahir dengan berat yang rendah? Ya, biasanya malnutrisi selama kehamilan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa negara kita ini adalah negara yang berkembang dengan angka ekonomi yang masih di bawah rata-rata. Ya. Nah, jadi biasanya karena kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya nutrisi pada kehamilan ini menyebabkan janin bertumbuh tidak
tidak baik. Jadi perlu juga ya menjadi prioritas kita belajar tentang nutrisi kehamilan, apa-apa aja makanan pengganti kehamilan dengan nilai nutrisi yang baik. Kemudian ada riwayat komplikasi selama masa kehamilan ya, seperti perdarahan, eklamsi, demam, infeksi, atau ada terjadi nyeri perut yang hebat. Kemudian ada penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, karena memang penyakit diabetes ini itu bisa mengganggu hormon si janin, sehingga penyerapan nutrisi pada si bayi ini tidak baik ya. Sedangkan hipertensi ini biasanya gangguan suplai darah ke janinnya. Kemudian penggunaan alkohol, merokok, dan obat-obatan terlarang, ya ini udah pasti lah ya, pasti sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Kemudian hemoglobin, ya hemoglobin atau HB ibu, ya. Kenapa HB ibu ini berpengaruh bisa menyebabkan dia itu terjadi BBLR? Karena hemoglobin ini fungsinya mengangkut nutrisi yang dimakan oleh ibu untuk diantarkan ke janin. Kalau kurirnya sedikit, ya otomatis makanan atau nutrisi yang masuk ke janin itu rendah, ya. Sehingga apa? Sehingga ya janinnya itu kekurangan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Ya, kemudian aktivitas selama masa kehamilan, ya, seperti ibunya wanita karir ya terlalu sibuk ya bekerja melebihi porsinya sehingga kelelahan, ya. Kemudian kondisi sosioekonomi yaitu tadi ya, sosioekonomi ini yang paling banyak hubungan eratnya dengan kejadian malnutrisi ini, ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menegakkan diagnosis dari BBLR ini? Nah, untuk penegakan diagnosis dari BBLR ini, yang pertama kita harus lihat dulu ibunya punya faktor resiko atau enggak untuk terjadi BBLR ini. Ya, apa aja faktor resikonya? Seperti usia ibu yang sudah terlalu tua, ya. Kemudian HPHT-nya bagaimana? HPHT ini nanti waktu proses persalinannya itu dia ini prematur atau enggak, ya, terem atau enggak. Kemudian riwayat kehamilan sebelumnya ada BBLR atau tidak, ya. Kemudian nutrisi selama kehamilannya, kemudian gaya hidup si ibu bagaimana, aktivitas fisiknya bagaimana. Nah, ini hanya faktor resiko. Tapi untuk penegakan diagnosisnya itu memang ketika bayi ini dilahirkan, ya. Ketika bayi ini dilahirkan seperti apa berat badannya? Kalau kita timbang berat badannya di atas 2.500, berarti itu BBLN, berat badan lahir normal. Tapi kalau udah di bawah 2.500 gram, berapapun usia kehamilannya, maka tegak diagnosis BBLR. Jadi sangat mudah untuk menegakkan diagnosis BBLR. Kalau misalnya si bayi lahir beratnya di bawah 2.500, udah tegak BBLR-nya, ya. Maka kalau udah tegak diagnosis BBLR-nya, selanjutnya kita fokus untuk pelaksanaan atau pengobatan pada si ibu bagaimana dan si bayinya. Nah, untuk penanganan dari BBLR ini difokuskan kepada terapi suportif. Artinya memang kita itu fokus untuk mengejar menaikkan berat badannya, menormalkan suhunya, ya, kemudian mencegah infeksi dan lain-lain. Ya. Nah, untuk pemberian nutrisi, ya, pemberian nutrisi disarankan untuk pemberian enteral atau menggunakan OGT, oral gaster tube, ya. Karena anak-anak nggak bisa pakai NGT ya, pakai OGT ya, pakai OGT. Artinya dia diberikan terapi nutrisi melalui pipa selang ya, karena si anak ini biasanya kalau udah mengalami BBLR-nya minum susu pun malas, ya ini pun malas, jadi kita harus masukkan melalui selang pipanya ya. Kalau misalnya dari selang pipa nggak dapat, ya terpaksa kita harus memberikan secara parenteral atau secara intravenal, ya. Kemudian jenis nutrisinya biasanya kalau ibunya ada ASI adalah makanan terbaik untuk ibu untuk bayi, ya. Jadi pilihan pertama kita ASI. Tapi boleh diberikan pendamping susu formula ya yang bisa meningkatkan berat badan ya. Biasanya sih ya tergantung ibu lah, masing-masing vendornya siapa ya. Kalau untuk susu formula ini ya, tergantung lah, ada yang mungkin dari Kalbe, ada yang mungkin dari Sarusada ya. Jadi banyak vendor-vendornya.
Kemudian untuk waktu pemberiannya, kalau bisa seagresif mungkin. Seagresif mungkin itu artinya secepat mungkin. Kalau bisa 48 jam setelah lahir itu udah dilakukan inisiasi menyusui dini, ya udah diberikan susu formula dan lain-lain. Ya. Kemudian pemberian nutrisinya kalau berat bayinya itu di bawah 1000 gram itu biasanya kita berikan 15 sampai 20 cc per kilogram berat badan per hari ya. Misalnya berat bayinya nih 2,4 gitu ya, udah dikalikan aja 2,4 dikali 20 ml ya, itu yang kita berikan selama 1 hari ya. Kalau di atas 1000 itu udah bisa kita cobakan dengan 30 ml per kilogram berat badan per hari ya, itu untuk pemberian asinya atau susu perbuahannya. Nah, selain dari pemberian nutrisi tadi, ya, bayi yang mengalami BBLR ini juga rentan untuk terjadi hipotermia, ya. Jadi diharapkan, ya, si bayi ini, ya, kalau misalnya ibu-ibu di praktek, ya, wajib dibedong, ya, dibedong untuk mempertahankan suhunya. Tapi kalau ada infant warmer, ya, itu lebih baik lagi, ya, untuk pemakaian infant warmernya. Ya, jadi selain itu bisa juga ya kita melakukan skin to skin, ibu ke bayinya itu skin to skin ya, atau metode kanguru ya untuk menghangatkan ya sama ibunya, menggunakan infant warmer dan inkubator ya, seperti itu. Nah, selanjutnya hal lain yang mungkin menjadi perhatian kita, ya, menjadi perhatian kita terkait tentang neonatus ini adalah sepsis neonatal atau infeksi neonatus. Jadi sepsis neonatus ini adalah sebuah sindrom klinis ya, diakibatkan oleh banyaknya bakteri dalam darah bayi ya, pada 28 hari kehidupan pertamanya. Jadi kalau udah di atas 28 hari dia ada infeksi berat di tubuh dia, itu tidak bisa kita sebut dengan sepsis neonatorum. Yang kita sebut dengan sepsis neonatorum itu dia terjadi infeksi berat di 28 hari kehidupannya. Nah, angka kejadian sepsis neonatal ini biasanya 1-10 per 1000 kelahiran hidup. Artinya sekitar 1% dari kelahiran hidup. Nah, kemudian angka kematian ini cukup tinggi ya, sekitar 13-50% kalau kita tidak mampu mendiagnosis dan memberikan tata laksana secara cepat pada kasus-kasus sepsis neonatal ini ya. Nah, perlu yang menjadi perhatian itu adalah bayi-bayi yang prematur. Bayi-bayi yang prematur ini ya, resiko terjadinya kematian yang lebih tinggi itu lebih tinggi 5 kali sampai 10 kali lipat pada bayi-bayi yang ateral. Jadi pada bayi-bayi prematur ini harap sangat dijaga kebersihannya, karena kalau udah sepsis itu resiko matinya itu lebih tinggi ketimbang bayi yang ateral atau cukup bulan. Nah, secara umum sepsis yang primer ini penyebabnya banyak. Biasanya bisa dari golongan streptococcus ya. Streptococcus ini biasanya dari kulit ya, dari kulit. Nah, kemudian dari makanan itu bisa Escherichia coli itu dari air ya. Staphylococcus streptococcus itu dari ini ya, dari kulit. Haemophilus influenza itu biasanya dari saluran napas ya. Kemudian dari saluran napas yang lain itu ada Pseudomonas ya, ada Klebsiella. Dan paling parah biasanya pada bayi-bayi dengan status imunitas yang rendah, itu biasanya bisa disebabkan oleh jamur ya, Cryptococcus ya. Pertama tadi BBLR, makanya BBLR ini sangat tinggi hubungannya dengan yang namanya sepsis neonatus ya. Kemudian biasanya juga selain dari BBL ini itu disebabkan karena ada kelainan kulit ya. Lain. Iya, di sana. Di gudang. Udah. Ada di gudang. Ya. Ya, jadi ada
kelainan anatomi kulit ya, seperti kulitnya itu ada yang terkelupas biasanya waktu lahir ya. Kelainan kulit seperti itu yang meninggikan resiko masuknya Staphylococcus, Streptococcus dan golongan-golongannya ke kulit ya. Kemudian ada KPD, ketupat beja dini ya, yang meninggikan resiko terjadi korioamnionitis ya. Jadi kalau udah KPD jangan lama-lama lagi dipertahankan kehamilannya, harus segera diterminasi ya, kalau enggak nanti yang kita takutkan ya sepsis neonatus ini. Ya, kemudian ada infeksi-infeksi yang terjadi pada ibu ya, seperti ISK, GBS ya. Kemudian ada infeksi gaster ya, seperti yang disebabkan oleh E. coli, diare, mencret dan lain-lain. Itu kalau udah masuk ke pembuluh darah itu bisa sampai ke neonatus ya. Kemudian ada cairan ketuban yang terinfeksi atau amnionitis ya. Jadi amnionnya hijau gitu ya. Terus meninggikan resiko si bayi bisa mengalami sepsis neonatus ya. Kemudian kondisi-kondisi yang lain seperti resusitasi bayi yang tidak benar, kehamilan kembar atau gameli, ada tindakan invasif ya yang kita lakukan kepada ibu hamilnya atau kepada bayinya seperti ekstraksi vakum, forceps dan lain-lain, itu juga harus dalam kondisi yang steril. Kemudian pemasangan kateter ya, OGT ya, kemudian ada tindakan-tindakan invasif ya kepada si bayi ya, seperti kalau ada galaktokel ya dan lain-lain. Nah itu kalau ada terapi invasif yang dilakukan pada kasus galaktokel itu, kemudian penata laksanaan pasca galaktokel itu tidak baik, itu yang akan meninggikan resiko sepsisnya ya. Kemudian perawatan yang dinicu yang terlalu lama, kemudian malnutrisi ya, kemudian ada resisten antibiotik. Nah, itu juga bisa menyebabkan bakteri lain ya menjadi kebal dan kuat sehingga kasusnya sulit diatasi. Oke. Nah, untuk penegakan diagnosisnya, sebenarnya penegakan diagnosisnya ini hampir sama dengan penegakan diagnosis kasus-kasus lainnya ya. Yang paling penting kita dapatkan ada tanda-tanda sepsisnya ya. Yaitu apa? Yang pertama kita temukan ada demam. Itu adalah tanda khas dari si sepsis. Atau kita dapatkan hipotermia yang berat. Itu merupakan salah satu dari tanda sepsis. Kemudian kita dapatkan ada pernapasan yang kencang atau pernapasan yang sangat lambat ya, atau kita dapatkan nanti ada detak jantung yang kencang yang di atas 120 atau 140 kali per menit kalau pada neonatus. Nah itu kita udah curiga ya ada tanda-tanda sepsis. Nah itu kita harus lakukan pengecekan leukosit. Leukositnya tinggi atau rendah ya. Kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah itu adalah penanda udah terjadi systemic inflammatory response syndrome ya. Saya harapkan ibu-ibu udah pada tahu ya, kita kemarin sempat ada bahas tentang SIRS ya, systemic inflammatory response syndrome. Nah itu harus tahu. Tapi gejala-gejala lain itu biasanya ada letargi ya, bayinya rewel, nangis saja tanpa sakit berat ya, kemudian ya sianosis, pucat, ada bintik-bintik, itu adalah penanda-penanda yang tidak khas. Tapi yang khasnya itu adalah demam tinggi, sesak napas berat atau tidak bernafas, pernapasannya lemah, kemudian nadinya kencang atau nadinya lambat, dan ada peningkatan leukosit atau sel darah putih. Nah, kalau kita dapatkan ada faktor-faktor resikonya yang memungkinkan untuk terjadinya infeksi atau udah jelas ada tanda-tanda infeksi pada neonatus itu, seperti ya ada ditemukan pus atau ditemukan ada luka-luka dan lain-lain. Nah itu kita harus curiga ini jangan-jangan sepsis neonatorum ya. Nah kalau udah sepsis ini ya itu pemeriksaannya yang paling penting adalah darah ya, darah. Nah ini kan harus rujukan udah kasusnya ya, karena periksa darah kita cek leukositnya. Leukositnya kita dapatkan akan meningkat ya. Nah, kalau misalnya kita udah dapatkan ada spesimen bisa kita lakukan kultur ya, kita kultur ya, kita kultur. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologi kalau diperlukan. Nah, ini semuanya cerita rujukan. Nah, apa sih yang kita lakukan ketika kita menemukan kasus sepsis neonatus ini? Yang pertama,
yang harus kita lakukan sebagai seorang bidan adalah ketika kita melakukan instrumen kepada ibu hamil atau kepada neonatus harus dalam kondisi steril atau bersih, ya, karena untuk meminimalisir terjadinya infeksi pada si ibu ataupun pada si janin. Itu yang paling penting untuk pencegahannya. Nah, dari kita bidan, ya, kita itu cukup melakukan pertolongan resusitasi neonatus dulu, ya, pasang infus, pasang oksigen dan lain-lain, dan berikan antibiotik profilaksis. Biasanya kita berikan dari 4 ampicillin, ya, ampicillin intravena itu yang kita berikan kepada si anak. Setelah itu langsung kita rujuk karena kita nggak punya kemampuan dan daya untuk melakukan terapi yang lebih lanjut kecuali spesialis anak di sana, ya. Oke, mungkin ini dulu untuk kasus gawat darurat neonatus, ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya, silakan. Oke, terima kasih Dok. Berarti itu ya, ternyata itu ya pemicu kenapa selama ini sebenarnya momok yang besar ya Dok. Jadi kami mungkin saya dan teman-teman yang lainnya juga yang di lapangan ini sangat sering, dan ini termasuk sering lah setiap persalinan ini yang kami takutkan, karena hitungan detik jika sudah menangis baru agak lega bernapas sekali bidannya kan. Kalau nggak menangis kenapa gitu. Nah, ternyata ini yang menyebabkan banyak terjadi. Nah, bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Mungkin bertanya, Bu. Oke, silahkan Bu, langsung Bu Leni. Ini Bu, kan ada pasien bayi baru lahir kan Bu. Dia puput pusat tuh sekitar seminggu Bu. Semua bagus normal, tapi setelah puput tali pusat tuh pusatnya itu merah gitu Bu. Nggak ada demam, nggak rewel gitu. Itu kenapa ya Bu? Terima kasih Bu. Izin Bu, boleh diulangi pertanyaannya Bu? Tadi kurang jelas Bu. Ini Pak, kan ada pasien bayi baru lahir kan Pak. Itu puput pusatnya berkisar seminggu Pak. Tapi setelah itu pusat itu merah Pak. Nggak ada demam, nggak rewel, bayinya biasa aja. Itu kenapa dan gimana penanganannya Pak? Sekarang dia udah umur berkisar 6 tahun, tapi kadang dia kambuh gitu Pak. Oh ya. Pak. Baik Bu, itu kita cerita kasusnya namanya onkalitis ya Bu, atau infeksi pada area pusar ya, atau umbilikal. Nah, kadang kalau kita berharap ada tanda-tanda infeksi terus kita menemukan kasus yang berat, ya itu berarti udah kasusnya infeksi berat. Nah, infeksi ini juga kita bagi menjadi 3, ada infeksi ringan, sedang, dan berat. Kalau infeksi yang ringan, yaitu mungkin kita hanya menemukan tanda-tanda fisiknya saja, tapi tidak ada menemukan tanda-tanda sistemiknya. Tanda-tanda sistemiknya itu seperti demam, nyeri-nyeri badan semuanya. Nah, itu adalah tanda dari sistemik. Contoh kalau kita ada infeksi pada kulit ya, contoh kulit kita berwarna kemerahan, digigit nyamuk, itu kan juga infeksi. Tapi kan tidak ada gejala yang kita rasakan, badan kita nggak demam. Nah, sama seperti kasus tali pusat tadi ya, kalau misalnya dia hanya infeksi ringan, yaitu kita nggak akan menemukan gejala sistemiknya gitu. Ya seperti demam dan lain-lain itu kita tidak menemukan tanda-tanda sistemiknya. Tapi kalau udah ditemukan tanda-tanda sistemiknya, nah itu dia bisa ke berat dan itu yang bisa jadi mengarah ke sepsis. Nah, jadi kalau misalnya kita udah temukan tanda-tanda infeksi pada tali pusatnya, karena nggak ada gejala, jangan nggak kita obati, harus kita obati. Karena semuanya itu pasti dimulai dari yang ringan dulu. Dia nggak diobati, berlanjut, masuk ke pembuluh darah, baru dia menjadi infeksi yang berat. Nah, seperti itu. Jadi kalau cerita kambuh-kambuhan, kok bisa kambuh di usia 6 tahun ya, tergantung kayak mana perawatan pusatnya.
Ya kita kan nggak tahu pusatnya itu bersih atau enggak, ada luka nggak daerah situ, sering gatal nggak daerah situ, ada luka, ada masuk bakteri atau enggak di situ. Nah, yang penting kan itu kan kambuh. Kalau cerita kambuh berarti ada pemicu. Nah, kita harus cari tahu pemicunya apa. Apakah karena kurang bersih area pusatnya, atau jarang digosok ke dalam, ya itu yang harus kita cari tahu dan harus kita edukasi kepada pasien kita, sehingga ke depannya nggak terjadi lagi. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Oke, ada yang lain? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Kemarin kan ada pasien saya baru melahirkan. Terus bayinya itu gitu melahirkan kan, Pak, nggak menangis. Napasnya pun udah satu-satu gitu kan, Pak. Cuman herannya kan, Pak, dia bukannya lama di jalan. Soalnya dia jam 3 subuh saya dipanggil, buka 3.4. Jam 6 udah buka lengkap. Cuman dia di jalan pun bukannya lama gitu kan, Pak. Paling 3 kali ngedan udah lahir. Tapi begitu lahir kan, Pak, nggak nangis dia. Udah napasnya pun udah satu-satu. Terus saya bersihkan jalan lahirnya, saya pasang oksigen. Tapi juga nggak ada ini kan, Pak. Cuman kemarin kata ibunya itu pernah dia minum obat 2 hari sebelumnya itu kan, Pak. Karena dia ada pembengkakan di payudaranya, entah kayak bisul gitu kan, Pak. Dia berobat ke bidan A. Terus dikasih dia obat gitu kan, Pak. Seperti suprabiotik, metilprednisolon, asam mefenamat, sama isi CTM sama Dexa. Terus yang saya mau tanyakan kan, Pak, apakah karena pengaruh obat-obatan itu makanya bayinya ada masalah gitu? Soalnya dia di jalan bukannya lama gitu, Pak. Baik semua. Cuma 3 kali ngedan udah lahir bayinya. Cuman gitu lahir nggak ada menangis, lemas bayinya. Terus napasnya pun udah satu-satu gitu kan, Pak. Yang saya mau tanyakan apakah karena pengaruh obat itu tadi? Karena 2 hari sebelumnya ibunya minum obat itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Kalau kita cerita ada hubungannya dengan obat atau tidak, ya itu kemungkinan ada, karena ada beberapa obat yang mungkin diberikan itu merupakan kontraindikasi pada ibu hamil, seperti metilprednisolon ya. Jadi pemberian kortikosteroid yang sistemik yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, itu bisa mempercepat proses maturasi parusi janin ya. Akibatnya apa? Janin belum lahir tapi udah dipaksa bernapas di dalam perut ibunya. Ya, bisa jadi ada masuk nanti mekoniumnya atau amnionnya masuk sehingga waktu lahir dia nggak bernafas. Ya bisa jadi ya. Tapi perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut kenapa dia nggak bernafas ya. Nah, untuk itu ya perlu teman-teman itu belajar sedikit tentang obat-obat apa saja sih yang nggak boleh kita berikan kepada ibu hamil, itu apa gitu ya. Antibiotik golongan yang mana yang nggak boleh kita berikan pada ibu hamil, mana yang boleh kita berikan pada ibu hamil. Nah, itu harus teman-teman sedikit tahu atau belajarlah di buku ya. Nanti itu biasanya ada ini antibiotik ini kelas A untuk ibu hamil, yang ini untuk kelas B untuk ibu hamil, yang ini kelas C. Kelas A biasanya yang aman, kelas B ini yang ada ditemukan komplikasi ketika dia diberikan obat ini kepada ibu hamil tersebut ya. Jangan main tebas-tebas aja nih demam langsung semuanya dikasih antibiotik. Nggak semua demam itu dikasih antibiotik karena belum tentu semua demam itu disebabkan karena infeksi. Kalau teman-teman nggak percaya, coba puasa, ya puasa nggak minum, itu pasti suhu tubuh naik. Terus gara-gara itu kita kasih antibiotik kan enggak? Ya, jadi kita harus tahu dulu nih demam disertai dengan nampak jelas ada tanda infeksinya, baru itu kita sebut dengan infeksi. Nah, baru kita ada indikasi pemberian antibiotik. Jangan setiap demam, setiap batuk, setiap pilek semuanya antibiotik masuk. Ya belum tentu ya. Karena batuk pilek juga ada disebabkan oleh virus. Nah, virus ini nggak mati dibunuh oleh antibiotik. Nah, jadi seperti itu. Kalau ditanya ada hubungannya? Ada. Kemungkinan ada. Tapi perlu pengkajian lebih lanjut. Apakah memang obat itu yang menyebabkan si bayi tadi tidak
bernafas ketika dia lahir, ya seperti itu. Baik, terima kasih ya dok. Berarti sebenarnya kadang nih sebenarnya bukan basic kami untuk memberikan prednisolon ataupun yang tadi ya Dexa. Namun kadang kan kami bidan ini memang dengan pengalaman dengan apa ya. Jadi seakan-akan gini, oh ya dexamethasone selalu dia disuntik dokter kalau memang udah prematur berarti mematangkan. Nah ini pelajaran bagi kita teman-teman. Ternyata tidak selamanya kalau memang langsung dikasih dexamethasone itu menjadi penolong. Itu berarti kita lebih hati-hati sekali. Nah, seperti gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan dok, kalau kami nih dari klinik nih, berarti kalau kami yang dari klinik memang harus nggak boleh ya sebenarnya kami memberikan dexamethasone itu ya dok? Ya kalau misalnya memang ada indikasi dan memang biasanya untuk ini ya, biasanya metil dan lain-lain itu biasanya diberikan sama dokter obgyn itu ketika dia mau persalinan supaya waktu dilahirkan secara seksio itu si anak nggak kaget lagi bernapas. Itu biasa saya dapatkan situ. Tapi saya sebagai dokter umum itu tidak ada indikasi, tidak pernah ada diajarkan selama SOP itu pemberian dexamethasone atau dan golongan-golongannya itu untuk persalinan. Jadi jangan dicoba-coba ya. Kalau dokter obgyn ya mungkin karena mereka seksio waktu lahir itu perlu langsung matang nangis kuat, mereka kasih dexa dan mereka siap mempertanggungjawabkan pemberiannya. Tapi kalau kita ya kan kita batasan kita kan coba sampai persalinan normal ya. Baik, terima kasih dok. Persalinan. Ini mengingatkan kita kembali ya. Kita harus kembali ke APN. Kita kembali ke APN, walaupun kita tahu, kita harus ingat di mana wewenang kita. Nah, yang saya ingin perjelaskan di sini pada ibu-ibu, mungkin kenapa dokter memberikan dexamethasone? Atau yang kita pahami, kenapa ya apa hubungan dari pematangan dengan asfiksia tadi? Jadi yang kita harus kuasai organ pernapasan itu punya surfaktan. Apa itu surfaktan? Kenapa dia harus berkembang? Nah, itu yang fisiologis dari pernapasan itu yang harus kita tahu agar nanti kita paham ini kira-kira memang udah sesak napas atau gimana nih. Untuk menandai gimana yang udah tadi tadi yang sudah yang eh, apa dia yang mendesis, bukan mendesis ya, merintih ya. Nah, tarikan nafasnya, gerakan dada. Nah, itu ya. Baik, bagaimana dengan ibu yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan tentang kegawat daruratan neonatal ini? Silakan, Saya Bu. tidak berani jawab. Ya, apakah tadi kita lanjut ya, Bu. Pertanyaannya, apakah pada bayi yang prematur ya tadi dipuasakan, apakah itu indikasi atau memang SOP atau bagaimana dok gitu? Silakan dok, Ya. terima kasih. Jadi kalau misalnya bayi ada dipuasakan ketika dia lahir ya, itu sebetulnya ada beberapa literatur yang bilang bahwa bayi mungkin akan menyesuaikan dulu lingkungan yang baru dengan lingkungan yang ada di dalam perut ibunya. Jadi kan selama dia waktu di dalam perut itu kan semua nutrisi itu kan langsung masuk melalui plasenta ya. Sedangkan ketika dia di luar tubuh itu kan dia harus lebih memasukkan nutrisi dari luar, yang paling dekat adalah ASI ibunya gitu. Ya sebetulnya memang bayi ya baru lahir itu memang dipuasakan dulu lah, ya dipuasakan, prematur dipuasakan karena takutnya yang kita takutkan itu ada kelainan-kelainan kongenital ya seperti ada atresia esophagus atau apakah yang kita belum bisa deteksi sehingga takutnya nanti kalau masuk makanan terjadi aspirasi ya jadi repot gitu ya. Jadi malah pneumonia dan lain-lain ya. Nah, kita harus ukur dulu nih ya, si anak mampu atau tidak makan langsung melalui ini ya, melalui mulut. Kalau nggak mampu ya harus kita pasang selang yang untuk memastikan bahwa makanan itu masuk ke dalam lambungnya langsung tanpa melewati tempat-tempat yang lainnya ya, seperti itu. Tapi ya
sebisa mungkin ya kalau dia memang nggak ada masalah, dia nggak prematur dan lain-lain, biasanya anak itu langsung dilakukan inisiasi menyusui dini ya. Banyak manfaatnya. Pertama, biar si ibu langsung bisa merasakan kasih sayang ya, langsung gitu, langsung nangis biasanya ibunya ketika melakukan inisiasi menyusui dini ya. Kemudian ngajarin anaknya untuk mencari puting ibunya seperti itu. Tapi kalau khusus bayi prematur memang nggak ada tempat pemberian ASI langsung ya. Karena dia biasanya nutrisinya melalui NGT ya. Gara-gara itu dipuasakan seperti itu. Ya dok, berarti itulah alasannya. Berarti kita nggak boleh terburu-buru. Kasian tuh, langsung dikasih nanti lapar gitu ya dok. Berarti memang masih ada lah di dalam untuk persiapannya ya dok. Iya, bayi 48 jam pertama kehidupan itu nggak makan nggak apa-apa. Nah itu jawaban Bu. Jadi Ya, kita jadi jangan nggak usah takut kali. terburu-buru. 48 jam pertama kehidupannya nggak makan nggak apa-apa dan akan mengalami penyusutan 10% dari berat badannya itu normal. Jadi misalnya lahirnya itu 2,5 gitu. Terus setelah berapa hari nyusut gitu jadi 2,3 kilo gitu. Itu normal. Nyusut ya. Tapi 48 jam pertama itu nggak makan, nggak minum, berapa. Itu istilahnya batas survivalnya gitu. Tapi biasanya kan nggak kasih makan cuma 12 jam aja, puasa normal seperti itu. Baik, terima kasih dok. Bagaimana ibu-ibu? Apakah masih ada? Nih boleh nih yang ditanya itu bukan hanya yang prematur. Kita kan tadi masih tentang topik neonatal ya. Waktu kita 3,5 jam nih bersama dengan dokter. Coba nanti di tentang yang lain juga boleh. Tapi neonatal. Misalkan hipotermi. Kenapa nih tiba-tiba hipotermi itu jadi pembunuh yang tinggi juga. Padahal sepele ya hipotermi. Nah seperti itu. Oke, silahkan. Ada dari pertanyaan dari ibu-ibu? Belum. Bu, saya mau Ya. bertanya. Oke, silakan. Pasien saya itu kan kemarin KPD. Ada 3 orang memang Bu, KPD kan. Belum waktunya lah untuk lahir. Tapi kan dia masih BBLR ya kan. Nah, sampai di sana yang saya rujuk itu ke rumah sakit memang dipuasakan. Nah, udah dipuasakan, itulah Bu. Kira-kira 2 hari memang dikasih lah memang apa Bu, cairan dari NGT. Mungkin satu karena apa ya Bu ya, karena jantungnya itu belum cukup matang ya Bu ya. Ini menurut saya sehingga dia berfungsi untuk hidup itu belum sempurna. Jadi menjurus payah untuk apanya, untuk bertahan hidupnya ya Bu ya. Atau karena mungkin dari kondisi jantungnya ya Bu ya, belum cukup matur sehingga bisa cepat dia meninggalnya gitulah Bu. Karena udah 3 orang loh Bu, pasien saya asal KPD. Oh pasti ini meninggal ini, saya bilang. Betul Bu, karena saya sendiri berpengalaman, anak saya pun KPD juga Bu. KPD saya pas saya berumur 36 tahun Bu, anak saya KPD juga. Saya lahir dengan anak saya KPD. Jadi saya nggak mau apa Bu ke rumah sakit. Pasti ini nanti bakal dioperasi saya bilang kan. Jadi saya bertahan 3 hari di rumah. Udah itu saya langsung ke tempat praktek bidan. Bayinya langsung lahir. Udah langsung lahir, memang bayinya ini ya masih biru-biru, baru berat badannya pun rendah, dirujuklah ke rumah sakit. Udah dirujuk ke rumah sakit, itulah dipuasakan 2 hari. Udah 2 hari, jadi saya bilang, tolonglah dulu Bu dikasih minum. Oh tidak boleh, ini anjuran dari dokter harus dipuasakan. Ini kan bayi saya kan bisa saya apa, saya bilang, tolonglah dulu kasih. Dikasihlah Bu sedikit sekitar 20 cc dia minum kan, udah 2 hari 20 cc, baru ada perasaan segar Bu bayinya itu. Jadi mau ada pergerakannya aktif,
setelah itu dipuasakan lagi Bu sama orang rumah sakit. Dari situlah Bu pasiennya bayi saya itu meninggal Bu, gitu Bu.